Ya, saya bersyukur atas kemurahan Tuhan. Ya, kita bisa berjumpa lagi dengan jemaat yang bagi saya ini tidak asing, saudara, seperti udah saya kayak keluarga saya sendiri. Ya, saya bersyukur boleh kembali equip jemaat ini ya, walau lewat virtual. Thank you Pastor Tim dengan Ibu Evelyn dan semua diaken yang ada, tentunya ada Pak Wer, ada Pak Rudi dan yang lainnya. Saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Thank you juga buat Desi yang kontak saya. Bayangkan saya tadi lihat dan rasakan Velia mimpin pujian, langsung ingat almarhum Pastor Fedrico Masih ya. Aduh, urapannya beliau memang turun ke Velia itu ya. Jadi nada tinggi lagi, coba bayangkan. Saya ngikutin sampai agak gimana tadi, untungnya nggak terlalu kedengaran ya, nadanya tinggi sekali. Dia naik 1 oktav, 2 oktav lagi masih bisa kali. Oke, nah malam ini karena saudara punya tema tentang kelemah lembutan, ya saya tetap akan masuk ke bagian itu. Tapi malam ini saya coba akan sampaikan soal itu tuh. Ada yang namanya divine capacity, ya. Ada kapasitas ilahi yang memang ada pada kita. Nah, Bapak Ibu semua, kalau kita ini tahu identitas kita, itu kita akan mengerti otoritas kita. Jadi identitas dengan otoritas itu separalel. Ya, orang kalau tahu identitasnya, dia akan tahu otoritas. Misalnya ya, kalau orang tahu bahwa dia jenderal, ya dia akan tahu otoritasnya seperti apa. Misalnya, kalau orang tahu bahwa dirinya CEO, maka dia juga akan tahu otoritasnya seperti apa, kan? Nah, hal yang sama, kalau kita ini tahu kita ini anak-anak Tuhan, kita akan tahu otoritas kita seperti apa. Nah, Tuhan itu taruh pada dalam hidup kita ini kapasitas, dan kapasitasnya itu laten. Ya, laten itu artinya menetap. Ya, jadi Tuhan taruh kapasitas yang merupakan kapasitas ilahi itu laten di dalam diri kita waktu kita percaya pada Dia. Kata kuncinya kan waktu kita jadi anak-anaknya, yaitu ada kapasitas yang tidak terbatas. Misalnya ya Bapak Ibu ya, prinsip overcomer ya, artinya bahwa kita ini adalah pemenang. Ya, kita ini pemenang. Pemenang itu definisinya bukan sebuah pencapaian. Pemenang itu adalah identitas. Karena Tuhan taruh ini sebagai kapasitas dalam hidup kita. Jadi makanya betul kan, ayat yang paling terkenal tentang bahwa kita ini lebih dari pemenang ya. Misalnya Roma 8 ayat 37. Ya, terjemahannya dalam bahasa Inggris ditulis dengan we are more than a conquerors. Ya, bahwa kita ini lebih dari para penakluk. Diterjemahkan di Indonesia, kita lebih dari para pemenang. Itu kan bukan sebuah pencapaian kita, tapi itu adalah identitas yang Tuhan beri. Nah, itu terjadi waktu kita percaya dan sungguh-sungguh ada di dalam Kristus. Nah, makanya saya ingin mengajak kita, saya sudah kasih ayat ke Desi, boleh ditampilkan di 2 Korintus pertama, ya, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Ada 4 ayat yang ingin saya bagikan buat Bapak Ibu semua ya. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Ayat berikutnya, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Ayat yang kelima, ya, sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan yang berlimpah-limpah. Ayat yang ke-6, jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan, yang sama seperti yang kami derita juga. Amin. Buat firman Tuhan. Nah, di situ dikatakan bahwa Allah kita adalah Allah penghibur. Makanya kata parakletos kan, itu Roh Kudus adalah roh penghibur ya.
Parakletos kita tahu ya, itu kata itu dari kata itu kan ya kata asli Roh Kudus itu berasal dari kata itu. Bahwa dia adalah roh penghibur. Nah, Bapak Ibu semua, kalau Tuhan tujuannya menghibur kita itu tujuannya adalah bukan sekedar seperti kayak orang misalnya ya ada di satu acara apa terhibur ya setelah itu hilang, bukan. Orang lihat pertunjukan apa terhibur setelah itu hilang, enggak. Karena penghiburan dari Tuhan itu yang tadi saya katakan selalu sifatnya laten. Itu menetap dalam hidup kita. Makanya seperti misalnya kata damai sejahtera itu bukan sekedar perasaan. Ya, kalau perasaan itu bisa up and down kan, ya naik turun ya kan. Kalau dipengaruhi oleh perasaan maka itu bisa naik turun kan. Karena perasaan itu kan dipengaruhi oleh panca indera. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita kecapkan, dan apa yang kita raba, apa yang kemudian kita cium itu semua perasaan itu. Ya misalnya Bapak Ibu lagi makan di sebuah tempat yang makanannya enak. Begitu melihat sesuatu yang kita tidak suka, makanan bisa berubah. Nah, itu berarti perasaannya berubah itu, naik turun. Nah, bukan begitu Bapak Ibu ya. Karena sekali lagi kapasitas yang Tuhan beri dalam hidup kita itu selalu menetap. Ya, itu mesti kita firm dalam hidup kita ya. Kita mesti sadar bahwa itu hal yang penting sekali untuk kita renungkan. Nah, tadi yang dikatakan bahwa Tuhan kita ini penuh dengan belas kasihan, itu memang Tuhan kita itu adalah Tuhan. Belas kasihan kan tidak sekedar perasaan. Belas kasihan itu adalah sebuah tindakan nyata. Ya, belas kasihan itu tidak sekedar bicara perasaan, tapi belas kasihan adalah ada tindakan nyata dari Tuhan di mana Dia memang memberikan kapasitas ilahi di dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu semua, dari ayat yang tadi kita baca beberapa hal ya, terutama coba kalau kita saya baca kembali ayat yang kelima ya, bahwa Tuhan kita ini adalah Tuhan yang aktif. Ya, Tuhan kita itu menaruh itu untuk selalu aktif bekerja di dalam kita kan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Tuhan. Jadi apa yang Tuhan taruh, kapasitas yang Tuhan taruh di dalam diri kita itu akan membuat kita itu menjadi pribadi yang memang lain dalam kehidupan. Ya, akan berbeda dalam kehidupan ya, karena orang yang tadi saya katakan, di mana kita tahu identitas kita akan tahu otoritas kita, dan itu kapasitas ilahi yang betul-betul luar biasa. Ya, makanya tadi saya katakan ya, bahwa definisi kita ini pemenang, lebih dari pemenang bahkan, ya kan? Itu tidak definisinya adalah sebuah pencapaian, bukan, tapi itu identitas. Ya, jadi bukan wah kita kuat apa begitu kita mencapai tertentu kemudian udah, enggak. Tapi itu identitas yang Tuhan beri dalam diri kita. Ya. Nah, waktu Paulus menulis di kitab Roma ya kan, Korintus ini juga tulisannya Paulus, ya jelas ilham Roh Kudus ya, yang kemudian dia tulis. Waktu dia menulis di Roma pasal 8 itu, bayangkan dia menantang yang disebut dengan high risk, semua resiko tertinggi dalam kehidupan. Ya kan? Waktu dia berkata we are more than a conquerors, itu dia itu sedang menantang semua high risk ya, yang dihindari oleh banyak orang. Makanya dia berkata, siapa yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus? Pedangkah, penganiayaankah, ketelanjangankah, kelaparankah? Itu semua definisi tentang krisis, kematian, apa tantangan kehidupan seperti apapun, dia tantang loh, bayangkan. Itu semua risiko tertinggi yang orang coba hindari. Tapi dia tantang. Tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Ya, yang tadi saya sudah sampaikan itu. Nah, dari apa yang kita baca dari 2 Korintus 1 tadi, saya akan tarik beberapa prinsip sederhana tentang kapasitas ilahi. Ya, jadi dalam diri Bapak Ibu semua ini, ya tidak hanya saya, tidak hanya Pastor Tim dan Pastor Evelyn atau pastor yang lain di sini. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Artinya setiap kita itu punya kapasitas ilahi. Makanya Bapak Ibu jangan berkata Pak Rubin pendeta, Bapak pasti punya itu. Saya enggak. Asal kita ini anak-anaknya, kita punya DNA-nya dia dong. Karena anak itu berasal dari Bapa kan. Anak kan berasal dari Bapa.
Ya kan? Jadi Bapak Ibu semua kita punya kapasitas ini untuk kita menghadapi semua situasi apapun. Nah, prinsip yang pertama, Bapak Ibu, prinsip yang pertama adalah ini dia. Apa saja yang Tuhan kerjakan dalam kita, ya, atau apa saja yang kita alami dari Tuhan, kan sama ya. Apa saja yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, atau apa saja yang kita alami dari Tuhan, itu selalu berisi prinsip impartasi. Ya, jadi apa saja yang Tuhan kerjakan di dalam kita itu selalu berisi prinsip impartasi yang Tuhan nyatakan buat kita. Ya, enggak usah terlalu bingung ya Bapak Ibu ya. Jadi begini ternyata bahwa kalau kita itu mendapat pertolongan dari Tuhan, itu bukan sekedar berhenti kita ditolong Tuhan saja, tapi Tuhan impartasi sesuatu supaya kita bisa menolong yang lain. Nah, itu yang penting. Sebab kalau apa yang Tuhan nyatakan pada kita berhenti hanya di hidup kita saja, nanti kekristenan kita jadi egois. Ya, makanya kalau kita menyadari bahwa Tuhan mengimpartasi sesuatu, ya saya berharap di City of Love ini jangan ada mental korban dalam kehidupan. Kita bukan korban nih. Kita ini pemenang. Ya kan? Saya tidak mau punya mental korban. Sebab kalau mental korban nanti dikasihani terus. Saya ini susah ya, kasihan saya. Udah nggak ada persoalan yang berat seperti saya. Saya paling berat sudah. Jangan Bapak Ibu. Kita ini jangan punya mentalitas korban. Ya kan? Sebab kalau mentalitas korban nanti kapan kita bergerak? Kapan kita berdampak dalam kehidupan kan? Ya, kita ini harus punya mentalitas kita ini lebih dari pemenang apapun yang terjadi. Oh iya kan? Karena yang tadi saya katakan, bahwa Tuhan taruh kapasitas yang menetap di dalam kita, dan kapasitas itu kapasitas yang tidak main-main, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ibrani 12 kan kita tahu kan Bapak Ibu ya, pastilah yang suka baca Alkitab hafal ayat ini kan, ayat 28 kalau nggak salah, bahwa kita ini menerima kerajaan yang apa? Yang tidak tergoncangkan. Bayangkan, goncang saja tidak, apalagi bangkrut. Goncang saja tidak, apalagi roboh. Goncang saja tidak, apalagi kemudian hilang. Nggak mungkin. Kita ini menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya, kalau Bapak Ibu tahu definisi kerajaan kan berarti pemerintahan Allah yang menguasai kita 24 jam dalam kehidupan. Nah, apa yang mau kita takutkan Bapak Ibu? Ya kan? Semuanya digoncangkan. Makanya betul ya, kita ada di sistem mana, itu akan mempengaruhi hidup kita ini seperti apa. Ya kalau kita ada di sistem dunia ya pasti takut. Sistem dunia itu kan ada 3 kan. Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Bayangkan, keinginan mata kalau semuanya berubah, wah stres kita. Ya kan? Coba, kita ini kalau melihat dengan kacamata secara lahiriah, semua berubah. Sekarang berubah semuanya, bayangkan. Sampai saya berkata ya, coba, selama ibadah online, Bapak Ibu, terjadi perubahan yang luar biasa. Oh iya, misalnya. Bapak Ibu tidak suka dengar khotbah seseorang itu misalnya. Waktu lagi ikutin ibadah online lewat platform YouTube misalnya. Bapak Ibu bisa pindah kebaktian tanpa pergi kemana-mana. Cuman pakai touchscreen saja, lewat kita punya jari, udah kita bisa pindah ke kebaktian mana saja. Misalnya ya, jadi terjadi perubahan yang luar biasa sekarang ini. Coba bayangkan. Nah, yang saya mau katakan buat Bapak Ibu kan, bahwa kalau kita ini memandang dengan cara dunia, sistem dunia, oh takut kita. Tapi kan enggak, kita punya sistem kerajaan Allah. Kita ada dalam pemerintahan Allah yang tidak tergoncangkan. Ya, yang setuju katakan amin Bapak Ibu ya. Bayangkan, goncang saja tidak, apalagi hancur. Nggak mungkin. Ya, makanya saya harus katakan ini buat Bapak Ibu, kembali lagi ya. Nah, waktu Tuhan itu memberi kita jalan keluar, itu selalu berisi impartasi untuk kita bisa melakukan kehendaknya. Misalnya, Bapak Ibu, kalau Tuhan itu mengampuni kita, ya, kalau ada hal yang paling saya bersukacita adalah Tuhan mengampuni saya. Orang kalau tidak diampuni itu paling ngeri loh Bapak Ibu. Wah, hidupnya diperbudak ketakutan, hidupnya diperbudak oleh kepesimisan, ketakutan, apa saja.
Tapi Tuhan mengampuni kita. Nah, kalau Tuhan mengampuni kita, itu tujuannya dia mengimpartasikan pengampunan itu supaya kita juga mengampuni orang yang membuat kita ini luka dalam kehidupan. Nah, itu tuh Bapak Ibu. Ya. Makanya dikatakan tadi oleh Paulus, kalau Tuhan itu menghibur kita, itu tujuannya untuk saya bisa menghibur orang-orang lain yang mengalami kesusahan yang sama seperti yang saya alami. Nah, itu. Jadi Tuhan itu selalu kalau melakukan apapun untuk kita, ya jangan bosan ya, saya ulangi ini, supaya kita itu mengalami impartasi untuk kita lakukan itu buat orang-orang lain, Bapak Ibu. Ya, ya. Jadi kalau Tuhan itu misalnya memberi kita berkat, apapun lah namanya kesuksesan, itu tujuannya bukan berhenti untuk kita saja. Tapi lewat apa yang kita alami, kita itu bisa memberi juga buat orang-orang lain. Nah, itu kapasitas ilahi. Ya, Pak Rubin, itu yang disebut, apakah disebut double portion anointing? Betul. Itu yang disebut dengan pengurapan double, pengurapan ganda. Saya mengalami, lewat apa yang saya alami, saya bisa mengimpartasikan untuk orang-orang lain mengalami yang saya alami. Hebat ya Tuhan itu. Jadi kalau Tuhan tolong kita, itu bukan berhenti hanya di titik kita. Nanti kita jadi orang Kristen yang tetap egois. Kristen tapi tetap egois. Kristen tapi tetap hanya mencintai diri sendiri. Enggak, ada tujuan Bapak Ibu. Ya, ada tujuan. Jadi kalau Tuhan tolong kita, itu tujuannya supaya kita jadi instrumen, jadi channelnya dia untuk kita bisa menolong yang lain. Ya, nah saya ingatkan buat kita, kalau Tuhan mau kita lemah lembut, itu tujuannya supaya kita pun bisa mengimpartasikan ini buat orang-orang lain. Ya, Matius pasal 11 lah ya. Saya kasih ayatnya atau tidak itu Desi? Ya, ayat 29 kalau nggak salah. Thank you. Nah ini Bapak Ibu ya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku ini lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, ini kan konteksnya kalau engkau letih lesu di ayat 28, datang kepadaku. Ya, sebab begini, aku ini, kamu mesti belajar daripadaku. Aku ini lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, kalau Tuhan mengajar kita pada titik ini, itu tujuannya untuk supaya kita mengimpartasikan itu buat orang-orang lain. Bapak Ibu, saya ingatkan, lemah lembut itu beda dengan lemah gemulai ya. Beda. Apalagi pria jangan lemah gemulai. Kalau pria lemah gemulai ya perlu ditengking kayaknya ya. Jangan ya. Pria itu harus lembut tapi tegas. Ya, itu karakter Tuhan, lembut tapi tegas. Lembut pada orang, tegas pada prinsip. Sayangnya banyak orang suka dibalik. Tegas sama orang tapi lembut sama prinsip, bahkan kompromi. Jangan. Kita harus lembut sama orang, jangan kasar. Tapi kita tegas pada prinsip. Prinsip jangan kita kompromikan. Oh iya kan, pernah lihat gak ada orang yang kasar sama orang, tapi sama prinsip dia kompromi. Dia tidak tegas. Prinsip harus tegas. Ya, yang namanya dosa adalah dosa. Dosa itu bukan masalah. Orang yang tegas pada prinsip menganggap dosa itu bukan masalah. Dosa itu dosa. Ya, dosa bukan masalah loh Bapak Ibu. Kalau masalah direspon dengan benar, orang akan naik level. Tapi kalau dosa selalu menghancurkan. Makanya dosa itu selalu membawa penurunan dalam kehidupan. Tunjukkan pada saya orang berdosa. Selalu kualitasnya menurun, hidupnya menurun, keluarganya menurun, waktunya menurun. Karena dosa itu membuat orang kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 kan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kata kemuliaan berasal dari kata kabot, kualitas kehidupan. Doxa bahasa Yunaninya, kabot bahasa Ibraninya. Itu adalah God quality, kualitasnya Tuhan. Makanya orang berdosa selalu kualitas hidupnya menurun, karakternya menurun, berkeluarganya menurun, kejujurannya menurun, etos kerjanya menurun. Makanya kenapa bangsa ini perlu dilawat Tuhan? Sebab kalau bangsa ini tidak dilawat Tuhan, bangsa ini hidup dalam dosa, kualitasnya menurun. Nah, kalau kualitasnya menurun, produktivitas menurun. Nah, kalau produktivitas menurun, semuanya berantakan. Coba saja maintenance misalnya, pesawat saja kalau sembarangan, ya banyak kecelakaan. Kenapa bisa terjadi begitu? Karena kualitas nggak ada.
Makanya orang pikir Kristen itu agama, tidak. Kristen ini kehidupan. Saya yakin Pastor Tim udah mengajar semua yang di sini tentang prinsip inilah. Prinsip Kingdom of God, kerajaan Allah. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sekarang ini diimpartasi oleh para pendeta, itu tujuannya supaya Bapak Ibu bisa mengimpartasi ini di pekerjaan kita, di keluarga kita, supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ya, nah saya tadi lupa katakan, kata lemah lembut itu kan berasal dari bahasa Yunaninya namanya praos. Praos ya, tahu ya Bapak Ibu, praos itu apa? Ya, praos itu power under control. Power under control. Jadi bisa mengendalikan kekuatan. Itu praos. Itu gambarannya kayak koboi mentren kuda liar. Bapak Ibu kalau tahu ya, mungkin pernah lihat lah di daerah-daerah mana Amerika, seperti di Texas atau di mana itu, koboi kalau menemukan kuda liar itu kan wah liar, ditunggangi jingkrak-jingkrak. Bahkan orang yang menunggangi bisa terpelanting. Nah jujur ya, di dalam kita ini banyak keliaran kan. Keliaran soal apa saja? Keliaran nafsu kah? Keliaran kesombongan kah? Keliaran tentang apa saja? Oh iya, di dalam saya pun ada keliaran-keliaran yang harus saya train, saya harus taklukkan. Makanya awalnya begitu kuda itu ditunggangi, kuda dari hutan yang liar, yang tidak pernah disekolahin, bayangkan, yang tidak pernah dipakai untuk sesuatu yang berguna. Jadi kemudian koboynya mesti kerja keras, tapi lama-lama begitu ditrain, Bapak Ibu tahu, dari kuda liar menjadi kuda yang sangat useful, sangat berguna. Nah itu yang disebut dengan power under control, mengendalikan kekuatan, punya kekuatan untuk membalas, tapi lebih memilih untuk tidak membalas. Itu salib kan, salib ya. Nah itu impartasi Bapak Ibu. Jadi apa yang Tuhan lakukan, makanya Tuhan mati buat kita, supaya kita juga mati buat orang-orang lain. Ya kan? Jadi apa yang Tuhan lakukan buat kita, itu tujuannya supaya kita tahu bahwa ada impartasi untuk kita bisa mengimpartasikan ke orang-orang. Nah, arti lain daripada kelemah lembutan itu apa, Bapak? Saya suka sekali untuk kepemimpinan ya. Lemah lembut itu begini, rela mundur setengah langkah, supaya orang lain bisa maju satu langkah. Keren ya. Jadi orang yang lemah lembut itu bukan orang lemah lembut, bukan sekedar bahasanya ya nunduk-nunduk begitu, enggak. Lemah lembut itu bukan nunduk-nunduk kemudian dicitak-citak kepalanya nurut-nurut kemudian benturin kepalanya ke tiang listrik. Itu namanya bego terencana itu Bapak Ibu ya. Enggak ada hubungan dengan begituan. Lemah lembut itu enggak ada hubungan dengan low profile di pakaian. Bukan, lemah lembut itu soal sikap hati. Ada orang nunduk-nunduk kepalanya, tapi hatinya tetap tinggi saja. Itu namanya jongkok di atas gunung. Bapak Ibu pernah lihat nggak ada orang jongkok di atas gunung, itu tetap sombong itu. Jakarta nggak ada gunung, Pak. Ya, di apartemen Sampurna strategis mungkin yang di rooftopnya, saya nggak tahu lantai berapa itu. Ya, Pak Tim pasti tahu karena sewa di situ. Gereja sewa di situ pasti hafal itu lantai berapa, saya nggak tahu. Nah, ada orang yang di atas maksudnya di rooftop dari sebuah gedung tinggi, kemudian jongkok di atas, ya tetap tinggi hati juga namanya. Ini bukan soal apa yang ada di lahiriah kita. Nah, jadi begini, kalau Tuhan melakukan sesuatu, itu tujuannya, dia mengimpartasi, supaya kita bisa membagikan itu untuk orang-orang lain, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Tuhan berkata, Winnie, belajar padaku, aku ini lemah lembut. Tahu nggak Bapak Ibu? Semua yang Tuhan perintahkan pada kita itu selalu lahir dari karakternya Tuhan. Saya ulangi lagi ya. Tuhan itu perintahkan apapun dalam hidup kita, itu selalu lahir dari karakternya Tuhan. Kalau Tuhan berkata, kamu mengasihi satu dengan yang lain, karena memang dia adalah Tuhan yang penuh kasih kan. Kalau Tuhan berkata begini, kamu mengampuni orang yang menyakiti hatimu, ya, itu karena dia adalah Tuhan yang penuh pengampunan. Jadi kalau dia mengampuni kita, tujuannya supaya kita bisa mengampuni orang-orang lain. Ya kan? Bapak Ibu tahu nggak? Memang betul ya, pertempuran paling luar biasa itu adalah pertempuran broken relationship. Hubungan kalau apa ya, pecah. Waduh.
Itu paling nggak nyaman banget. Pahit, dendam, dan sebagainya. Ya, tapi kan Tuhan waktu kita datang sungguh-sungguh, Dia ampuni kita. Oh iya, satu kali bayangkan. Saya sempat disergap oleh kekecewaan loh sama orang lain. Aduh, itu enggak enak banget. Wah, saya itu seperti kayak kecewa banget, kecewa banget. Tapi begitu saya sadar, saya berkata, Tuhan ampuni saya. Saya langsung tengking dan saya berkata, Tuhan saya bertobat. Oh iya, ya. Saya enggak mau dipenjara oleh kepahitan, oleh kekecewaan. Oh iya, saya enggak mau dipenjara oleh begituan. Nah, waktu Tuhan ampuni saya, tujuannya supaya saya mengampuni orang yang menyakiti saya. Ya, Bapak Ibu, itu selalu begitu, Bapak Ibu ya. Saya lupa ayatnya ya, tapi coba kita ke kitab Roma sebentar. Tiba-tiba ayat ini muncul. Maafkan Desi, saya nggak kasih ayat ini ya. Oke, Bapak Ibu yang bawa Alkitab boleh nggak coba ke Roma 9 ayat 13. Satu-satunya ayat di Alkitab yang dimana Tuhan benci orang itu menyebut nama. Itu ayat ini. Oh, thank you. Aduh, cekatan juga ini ya. Memang pendeta lain ya. Coba Alkitab berkata begini. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Oh ya, Bapak Ibu jarang loh di Alkitab Tuhan itu membenci seseorang. Itu sampai menyebut nama. Biasanya kan Tuhan berkata begini, aku marah sama Edom. Aku pahit, misalnya aku kecewa misalnya sama Moab misalnya. Ya, aku mau menghukum Filistin misalnya. Tuhan selalu menyebutnya bangsa. Tapi di Roma 9 ini dia menyebut nama orang. Pertanyaan saya, apakah Esau Apakah Esau kemudian persoalannya apa pada Esau? Ya, Esau itu ternyata ya kalau kita baca di kitab Perjanjian Lama, Esau itu adalah orang yang kepahitannya memang luar biasa. Ya, makanya itu memenjara hidupnya. Jadi saya ingatkan buat kita, Bapak Ibu ya, waktu Tuhan ampuni kita jadi merdeka. Kan kepahitan itu memenjara kita loh. Menjadi kita keras hati, menjadi kita jadi self isolation begitu ya, menutup diri. Aduh, itu paling ngeri itu. Waktu Tuhan ampuni kita merdeka, kita penuh sukacita. Nah, ingat Bapak Ibu, tujuannya supaya kita juga bisa mengimpartasi itu ke orang-orang lain. Nah, itu yang disebut dengan kapasitas ilahi yang Tuhan taruh di dalam kita. Nah, yang kedua, Bapak Ibu ya, ini berkenaan dengan kapasitas ilahi yang Tuhan taruh. Termasuk tadi kelemah lembutan, pengampunan, memberi ya. Jadi saya ingatkan buat Bapak Ibu ya, kalau Tuhan berkati kita, tolong jangan berhenti hanya untuk kita. Nanti kalau berhenti jadi laut mati. Yang pernah ke Israel tahu ya? Yang pernah ke Israel tahu ya? Laut mati itu kadar garamnya. Wih, tinggi itu Pak. Kira-kira mungkin 30% kali ya. Ya kalau saya salah maafkan. Kira-kira hampir segitu. Makanya ikan nggak bisa tahan di laut mati. Ikan ada di laut mati, langsung jadi ikan asin. Udah. Itu sudah langsung makan aja sama nasi Sunda begitu, nasi timbel itu paling enak itu udah. Nggak ada kehidupan di laut mati. Karena laut mati itu kan begini, aliran dari Gunung Hermon, ya ngalir salah satunya ke Sungai Yordan, waktu masuk ke laut mati mandek di situ. Mandek ya sudah, mati. Makanya disebut laut mati. Jadi hidup itu kalau tidak mengimpartasikan apa yang Tuhan berikan sebagai kapasitas, ya mati di situ. Ya, jadi Tuhan nggak mau begitu tuh. Tuhan mau jemaat di City of Love ini adalah jemaat yang terus bergerak. Wah, Den ini luar biasa loh. Dengerin khotbah sambil gendong bayi dia deh. Den, kamu itu bapak sejati loh, Den. Kamu sedang dari pagi, Pak. Baru lahir. Oh, luar biasa. Selamat ya, Den. Kongres ya, Den. Itu tuh. Dia sedang mengimpartasi sesuatu itu. Terima kasih, Pak Ruben. Ya, thank you ya, Den. Kok saya yang thank you maksudnya. Ya, keren, Den. Kamu sedang mengimpartasi sesuatu. Luar biasa ya. Oke. Nah, yang kedua,
Ya, memang asiknya kalau lagi Zoom yang on kamera ini kelihatan semua ini. Ya, jadi ini Pak Ting Ting kalau lagi makan apa juga akan ketahuan pasti ya. Jadi siapa saja yang ya, lagi apa begitu kelihatan ya. Cuman ya saya nggak bisa lihat semua karena saya pakai iPad ya. Oke, yang kedua Bapak Ibu berhubungan dengan kapasitas ilahi. Nah ini dia. Selalu begini Bapak Ibu, yang aneh ya. Level penderitaan yang kita terima itu selalu berbanding lurus dengan penghiburan, berkat, dan jalan keluar yang Tuhan siapkan. Saya ulangi ya. Jadi level penderitaan seberat apapun yang kita terima, itu selalu separalel berbanding lurus dengan penghiburan, berkat, jalan keluar yang Tuhan pasti kerjakan dalam hidup kita. Ya, makanya Bapak Ibu tidak perlu takut dalam proses. Tidak perlu takut. Karena begini, level kita di proses itu menentukan level kapasitas yang ada pada kita. Ya, saya kasih contoh sederhana. Saya nggak tahu ini menggambarkan atau tidak. Bayangkan, martabak spesial saja, itu harganya lebih mahal daripada martabak biasa. Martabak biasa itu telur bebeknya 2. Martabak spesial, telur bebeknya 5. Ya kan, coba. Harganya beda. Jadi level penderitaan kita, makanya kan tadi di 2 Korintus ditulis, bahwa proses penderitaan apapun, itu menjadi penghiburan buat kami. Kalau Bapak Ibu membaca 2 Korintus tadi ya, ayat-ayat berikutnya, itu ngeri loh Bapak Ibu. Sampai Paulus itu begini, kami ini sudah seperti kayak orang mati. Kami terjepit sudah semuanya. Tapi tujuannya itu supaya kami bergantung pada Tuhan. Ya kita tahulah, kalau Paulus menulis ini, Bapak Ibu jangan ragukan. Kalau Rubin Ong yang menulis, Bapak Ibu ragukan. Paulus itu penderitaannya ngeri Bapak Ibu. Karam di tengah laut, keluar masuk penjara, sering puasa karena terpaksa. Kalau kita kan puasa karena dipaksa program gereja, dipaksa pergumulan ekonomi, dipaksa belum dapat jodoh, makanya Senin Kamis berpuasa. Saya curiga kalau orang suka Senin Kamis puasa, itu cari jodoh biasanya. Enggak lah ya. Enggak lah, cuma bercanda saja. Tapi betul, Paulus itu puasa karena terpaksa enggak ada makanan. Paulus itu sering keluar masuk penjara, didera, dicambuk. Ya ampun, penderitaannya luar biasa. Tapi diberkati penderitaan ini ringan. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 sampai 18. Ya sebab kami ini melihat kemuliaan yang jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, saya ingatkan buat Bapak Ibu semua, ya, bahwa ternyata penderitaan yang banyak itu akan menghasilkan kelimpahan anugerah yang makin berlimpah. Makanya kan Alkitab berkata, di mana pendurhakaan merajalela, di situ kasih karunia akan apa Bapak Ibu? Berlimpah-limpah. Saya itu dengar berita misi, saya kaget loh. Kita kan terkejut dengan Afghanistan kan, sistem pemerintahnya berubah. Wah, kita kaget. Beberapa orang Indonesia panik. Kan enggak jauh dari kita. Wah, sampai terjadi isu macam-macam. Wah, ini politik gimana? Wah, kan sempat dibahas itu. Karena kejadiannya tiba-tiba aneh. Amerika pergi gone, ya Amerika berat mungkin secara pendanaan kan. Tinggalkan Afghanistan, langsung Afghanistan dikuasai oleh sistem pemerintahan yang berbeda. Tapi saya kaget, Bapak Ibu, terakhir ini saya dengar terjadi lawatan hebat di Afghanistan. Dan gereja bawah tanah lagi tumbuh luar biasa. Saya nggak tahu Pastor Tim dengar atau tidak. Tapi keren. Saya sampai berkata sama teman-teman misi yang ceritain, masa sih iya? Ada lawatan yang luar biasa terjadi. Bapak Ibu, negara-negara yang kita pikir susah, ini sekarang Tuhan lagi terobosi dengan cara yang luar biasa. Di mana pendirian gereja nggak gampang, di mana kekristenan ditekan, tapi terjadi lawatan yang luar biasa. Ya, jadi Tuhan kita itu Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Makanya tahu Bapak Ibu, pembunuh iman paling hebat itu apa? Kenyamanan. Pembunuh iman besar ada 2 loh Bapak Ibu. Yang pertama kenyamanan, yang kedua kepahitan. Di mana ada kepahitan, iman pasti terbunuh. Karena kalau orang pahit pasti menolak. Orang menolak pasti kecewa. Makanya tahu kan, waktu Yohanes Pembaptis di penjara, kan dia suruh murid-muridnya tanya Yesus, kami ini harus menunggu Mesias atau memang kamu? Yesus berkata, katakan pada Yohanes Pembaptis, orang buta melihat, orang timpang berjalan, orang miskin diberitakan kabar baik. Kemudian Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Di mana ada kekecewaan, selalu ada penolakan.
Bapak Ibu pernah nggak nasihati orang yang kalau dinasihati nolak terus? Itu pasti ada kekecewaan di dalam hatinya. Makanya orang yang kecewa, itu hatinya selalu berlubang. Dikasih air apa saja bocor. Bapak Ibu. Hati-hati dengan kekecewaan lu. Itu selalu bocor terus. Disemprot air kayak apapun selalu bocor. Karena memang kalau kekecewaan tidak disembuhkan ngeri, Bapak Ibu. Nah, saya tidak akan kemana-mana. Jadi begini, Bapak Ibu. Dalam proses kehidupan, saya tahu, Bapak Ibu, sementara saya sharing ini ada yang lagi berat. Di keuangan, mungkin di pekerjaan, mungkin di keluarga, mungkin di kesehatan, mungkin atau apa saja. Ya, saya tidak menghakimi Bapak Ibu. Saya yakin. Ya, dari wajahnya beberapa kelihatan memang lagi proses. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, kenapa Pak? Kok kita ini hidup selalu mengalami proses? Ya, jawabannya sederhana. Dunia kita ini sudah trouble. Jadi saudara tidak bisa berharap di dunia sekarang ini kita bahagia, kita baik. Nggak mungkin. Kita lagi menanti langit dan bumi yang baru. Ya kan? Makanya pengharapan itu apa? Pengharapan itu adalah aspek masa depan dari iman. Aspek masa depan dari iman kita itu pengharapan. Dan pengharapan itu selalu bergerak dan memandangnya ke depan. Pengharapan itu tidak pernah melempar orang mundur ke belakang. Pengharapan dan iman itu selalu bergerak ke depan. Pandangannya kepada kekekalan. Bukan mundur ke belakang. Nggak mungkin, Bapak Ibu. Jadi kalau kita berharap dunia kita ini baik, nggak mungkin. Jangan percaya kalau orang berkata kondisi ke depan akan makin baik. Tidak. Kondisi ke depan akan makin sukar. Saya nggak tahu hantaman apa lagi yang akan terjadi di depan. Makanya saya setuju tadi yang Pak Tim katakan, kalau Tuhan berkenan, tahun depan omset akan berjalan secara normal. Kan kita nggak tahu, nggak ada yang bisa handle ke depan ini. Keamanan nggak terjamin, situasi bisnis makin nggak gampang. Saya itu khawatir inflasi di depan mata, loh, Bapak Ibu. China sekarang energi sangat kurang sekali. Harga-harga bahan dasar naik luar biasa. Ya, udah begitu begini, barangnya nggak ada. Saya punya teman beberapa pengusaha, mau beli bahan baku, bayangkan, harganya naik berkali lipat, barang nggak ada. Sementara di bawah sekarang daya belinya berat yang di bawah. Yang menengah sih masih oke, tapi yang di bawah daya beli lagi berat sekarang ini. Saya tahu Bapak Ibu, para pengusaha nggak gampang menghadapi realita yang sekarang ini terjadi. Tapi it's okay Bapak Ibu. Ini pendeta satu ini mengada-ngada. Enggak, kita sama kok ngalami semua proses. Oh iya, iya. Tapi kan saya enjoy saja. Wong saya tahu kok Tuhan berdaulat. Yang setuju katakan amin. Tapi memahami Tuhan berdaulat itu enggak gampang. Kalau kita tahu Tuhan berdaulat itu gampang. Feli yang ngajak kita nyanyi Tuhan besar, ya oke lah. Ya saya khotbah, percaya Tuhan berdaulat. Itu ya gampang. Tapi memahaminya nggak gampang, karena berarti kita harus menanggalkan ego, kesombongan, dan kemampuan kita. Iya, iya. Pahami bahwa Tuhan berdaulat, Bapak Ibu. Jadi begini, penderitaan yang kita alami itu akan separalel berbanding lurus dengan jalan keluar berkat dan kelimpahan dari Tuhan yang Tuhan akan berikan buat kita, Bapak Ibu. Nggak usah takut. Karena Tuhan taruh ini ada kapas. Oke, Yakobus 1 dah. Ini ayat yang butuh iman membacanya. Ya, kalau nggak punya iman agak susah ini membaca ayat ini. Bapak Ibu tahu nggak, kitab Yakobus itu isinya apa? Isinya adalah kedewasaan dalam Kristus. Mature in Christ Jesus. Yakobus di sini adalah saudara tirinya Yesus kan. Yakobus kan, dia saudaranya Yesus secara manusia ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila dompetmu tebal. Oh enggak ya? Coba bayangkan. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kata pencobaan di situ menggunakan kata asli parismas. Tekanan dari luar untuk membuktikan kemurnian yang asli dari dalam. Makanya dalam proses, yang penting itu bukan yang terjadi di luar kita. Yang penting itu adalah apa yang terjadi di dalam kita. Jemaat City of Love yang percaya katakan amin. Saya ulangi, dalam proses itu yang penting bukan apa yang terjadi di luar kita. Yang penting itu apa yang terjadi di dalam kita. Nah, ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat ya, saya baca. Sebab kamu tahu, pertanyaan saya, kita tahu nggak? Kita tahu nggak? Atau kita sok tahu? Atau pura-pura tahu? Sebab kalau kita nggak tahu, respon kita pasti marah. Ya kan? Atau kita, kalau apalagi pura-pura tahu, waduh, nggak akan kuat.
bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan, perseverance. Ketekunan ini apa? Impartasi ilahi ini. Ini kapasitas ilahi, Bapak. Orang tekun itu selalu melakukan sesuatu, tidak peduli apapun kondisinya, dia akan tetap tekun. Ayat yang keempat. Ya, ini dia ayat yang ini. Dan biar ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Bayangkan. Ternyata ujian proses itu punya divine purpose loh, ada tujuan ilahi. Yaitu supaya apa? Selain kita tekun, kita jadi matang. Supaya kamu menjadi apa? Sempurna. Kata sempurna memakai kata asli teleos. Artinya bertumbuh dalam semua area kehidupan. Dan utuh. Nah, kata utuh itu, Bapak Ibu, kalau nggak salah gereja saudara itu kan tahun ini adalah the year of integrity ya. Kalau nggak salah. Ini integritas, ini utuh. Dan tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Wow. Itu hal yang luar biasa ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu ternyata semua proses kita itu punya tujuan apa? Ketekunan. Punya tujuan apa lagi? Kita punya tahan uji, kita punya apa? Endurance, kita punya strong durability, daya tahan yang kuat. Tujuannya supaya kita apa? Sempurna, dewasa, teleos dalam Tuhan. Ya. Ini adalah kapasitas ilahi Bapak Ibu. Wah, orang-orang yang seperti ini, makanya saya ulangi lagi ya, apa yang terjadi pada kita, itu bukan soal apa yang ada di luarnya, tapi yang penting apa yang ada di dalam kita. Jadi proses dalam hidup ini tidak ada urusan dengan yang di luar, tapi bagaimana yang di dalam kita ini, Bapak Ibu. Itu jauh lebih penting. Kan bicara kelemah lembutan, misalnya, Bapak Ibu punya tema kelemah lembutan, itu kan apa yang ada di dalam kita, kan, bukan apa yang ada di luar kita. Kan tadi saya sudah katakan, orang lemah lembut itu bukan ya ngomongnya bukan itu, tapi memang hatinya berbeda. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya kasih contoh. Saya itu kagum sama orang namanya Yusuf. Ya, Yusuf itu menurut saya powerful, Bapak Ibu. Yusuf itu di kitab Kejadian mendominasi pasal paling banyak. Ya, jadi Musa menulis tentang Yusuf itu pasalnya lebih banyak daripada Ishak, lebih banyak daripada Yakub. Ya, cuman yang aneh. Pertanyaan saya itu sampai hari ini saya sering bertanya, kenapa ya keturunan Mesias tidak dari Yusuf, tapi dari Yehuda? Nah, itu ada cerita sendiri itu. Padahal Yusuf itu anak kesayangannya Yakub. Makanya betul ya, di keluarga anak itu kalau kelimpahan kasih sayang, itu pasti jadi pemimpi besar. Ya, saya ingatkan buat Bapak Ibu ya, jangan suka beda-bedakan anak. Anak itu kalau di keluarga harus berjuang untuk mendapatkan kasih sayang, itu biasanya susah jadi pemimpi besar. Yusuf itu melimpah dengan kasih sayang, makanya dia jadi pemimpi besar. Dan dia bisa memberi sayap buat orang lain untuk mimpinya terwujud. Memang hebat Yusuf ini. Tapi Bapak Ibu tahu nggak Yusuf itu? Aduh, yang saya kagum dari Yusuf. Nanti baca misalnya Kejadian pasal 45. Yusuf itu Bapak Ibu tahu, menangis itu waktu dia jadi orang kaya dan sukses. Yusuf itu menangis waktu dia jadi top leader, sebagai orang nomor 2. Bahkan menurut saya dia orang nomor 1 di Mesir. Karena meterainya Firaun dikasih ke dia ya. Jadi apa yang Yusuf katakan itu suaranya Firaun. Apa yang Yusuf putuskan itu keputusannya Firaun. Firaun tinggal ongkang-ongkang kaki, bayangkan. Semua diserahkan ke Yusuf, kecuali istrinya saja. Ya, Yusuf kerjakan semua. Coba bayangkan. Luar biasa. Bapak Ibu tahu, Yusuf itu menangis waktu dia jadi orang hebat. Waktu dia dibuang ke sumur, dia tidak menangis. Waktu dia dijual oleh saudara-saudaranya, dilecehkan loh. Jubah yang indah itu dicopot secara paksa. Itu pelecehan. Artinya identitasnya lagi dihabisi. Yusuf itu menolong orang yang namanya juru minuman. Tapi kemudian dilupakan. Dia tidak menangis. Yusuf itu waktu di penjara. Penjara itu ngeri. Dia mungkin teriak-teriak, tapi suaranya mantul. Dia dengar lagi teriakannya dia. Nggak ada yang mau hibur dia. Dia sendirian, loneliness, tapi tidak kesepian. Sementara banyak orang sekarang ramai tapi kesepian. Ya, saya kadang-kala ini juga ya prihatin.
Teman saya belum lama dipanggil mantan bosnya. Usianya 91 tahun. Nah, teman saya itu dipanggil karena teman saya juga mau datang. Sebab banyak tanah atas nama teman saya. Teman saya ini orang baik banget. Sampai dia ngomong sama mantan bosnya, Pak, ini tanah-tanah Bapak loh yang di atas namakan saya. Saya serahkan ke Bapak, Pak cepat ganti nama Pak. Usia 91 tahun. Bapak Ibu tahu nggak, begitu nyampe rumahnya, punya 50 pasang sepatu bermerek. Louis Vuitton, Gucci, apa saja udah yang brand-brand begitu. 50 pasang sepatu, rumahnya segede apa itu. Mobil banyak. Tahu Bapak Ibu? Datang ke tempat, teman saya datang ke sana, dipanggil sama mantan bosnya. Usia 91 tahun, bayangkan. Cuman minta teman saya satu, doakan saya pengen cepat mati, tapi nggak bisa mati-mati. 2 anaknya tinggalkan dia. Dia kesepian, nggak ada siapa-siapa. Tragedi ya hidup itu ya. Makanya tergantung kita punya sudut pandang. Saudara itu kalau punya keluarga bahagia, aduh, makan tempe penyet juga asik. Tempe penyet sayur asem, waduh, sama teh panas. Itu sendawa nggak akan berhenti-berhenti itu, percayalah. Sambil keringetan, waduh, bercanda, itu paling nikmat. Nah ini rumah gede, mobil banyak, tanah banyak, saking banyaknya sampai lupa punya tanah di mana. Pengen mati nggak bisa mati-mati, kesepian. Saya berkata hidup ini tergantung, makanya tadi saya katakan, hidup ini bukan soal apa yang terjadi di luar kita. Hidup ini soal apa yang terjadi di dalam kita. Ya. Ya, saya nggak bosan katakan itu, maafkan saya Bapak Ibu, supaya itu merema betul di dalam hati kita Bapak Ibu. Jadi begini, proses apapun itu ada kapasitas ilahi yang Tuhan taruh. Bapak Ibu tahu nggak? Begitu di Kejadian 45, kan saudara-saudaranya datang semua itu kelaparan kan di Kanaan. Yusuf menangis. Yusuf menangis lihat orang lapar. Yusuf menangis lihat saudara-saudaranya susah. Yusuf tidak menangis waktu diproses. Yusuf tidak menangis waktu dibuang ke sumur. Yusuf tidak menangis waktu jubahnya ditanggalkan. Yusuf tidak menangis waktu dia tidak diingat ya jasanya dia oleh juru minuman. Tapi yang luar biasa tahu Bapak Ibu, Yusuf ngomong gini, kamu jangan susah. Dulu dia tidak ada yang menghibur. Sekarang dia menghibur orang banyak. Dia tidak pernah dihibur. Malah dia menghibur orang banyak. Dulu jubahnya ditanggalkan. Tapi kemudian waktu saudara-saudara datang, dikasih sutra terbaik dari Mesir. Kayak sekarang ini batik sutra lah. Nah, mungkin dari mana itu? Batik dari mana begitu, dari Jogja atau dari mana gitu, Solo atau batik mana, coba bayangkan. Yusuf waktu dibawa ke Mesir, itu dijual oleh saudara-saudara Ismail. Jalan di belakang unta, ditarik pakai tali. Tapi waktu dia jadi penguasa, dia pick up saudara-saudara yang pakai kereta kencana. Bapaknya diambil pakai kereta kencana. Yusuf menghidupi satu bangsa di tanah Goshen. 70 orang yang kemudian nanti sekian ratus tahun kemudian jadi sebuah bangsa yang diberkati Tuhan. Saya kemudian waktu mengingat di Kejadian 45, ini yang Yusuf katakan. Kamu jangan sedih. Bukan kamu, bukan kesalahan kamu. Tuhan itu suruh aku untuk memelihara kelanjutan rencananya. Bayangkan coba setiap kita yang ada di City of Love punya sudut pandang begini. Kita tidak akan marah, kita tidak akan salahkan keadaan, kita tidak akan ngamuk, kita tidak akan sombong, kita tidak akan keras hati, kita akan tetap lemah lembut. Kita akan tetap melihat kehidupan begini. Tuhan punya kedaulatan tak terbatas. Sayang ya orang karismatik itu paling suka ngutip-ngutip ayat seenaknya kan. Misalnya Kejadian 50 ayat 20. Tuhan kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mengubah itu untuk kebaikanku. Betul, tapi kan kita harus tahu proses awalnya. Jangan ngutip ayat untuk kepentingan kita sendiri. Misalnya Kejadian 26 itu. Ishak kaya, kian lama kian kaya, dan menjadi sangat kaya. Orang karismatik pakai paling suka. Tepuk tangan semua. Kita kaya, makin lama makin kaya, kian lama kian kaya. Tidak ngikutin proses awalnya. Nabur di musim kering. Nah itu baru kita bisa klaim ayat itu. Nah kita suka ambil satu ayat untuk kepentingan kita, tapi enggak
mau proses awalnya kan. Harusnya dari proses awalnya kita ikuti. Nah, yang luar biasa sekali lagi ya. Besar kesulitan yang terjadi. Saya percaya itu separalel dengan besar kemuliaan dan berkat Tuhan yang Tuhan akan berikan buat kita. Yang penting responnya tetap benar, Bapak Ibu. Orang lemah lembut nggak kasar. Orang lemah lembut nggak gampang pemarah. Orang lemah lembut nggak akan gampang ngomel. Orang lemah lembut nggak akan menyalahkan siapapun. Karena dia tahu begini, proses yang ada itu separalel dengan kemuliaan Tuhan. Ya, nah saya tutup, saya selesai ya. Aduh, saya ambil waktu agak molor, Pak Tim, ampuni saya ya Pak Tim ya. Saya ambil waktu sebentar saja, terus kita selesai ya. Setelah ini kita berdoa. Nah, Bapak Ibu, saya tutup nggak panjang-panjang. Yang berikutnya adalah ini dia, mengenai kapasitas ilahi. Yang berikutnya adalah begini, Bapak Ibu jangan kejar hanya perbuatan Tuhan, tapi yang penting yang kita kejar adalah jalan dan cara-cara Tuhan. Ya, jadi dalam kapasitas ilahi, kita itu harus mengejar cara dan jalan Tuhan, bukan hanya mengejar perbuatan Tuhan. Oh pastilah, Tuhan pasti melakukan perkara besar buat kita. Tapi yang harus kita kejar adalah cara dan jalan-jalan Tuhan, supaya kita bertumbuh kuat dalam kapasitas yang Tuhan taruh di dalam kita. Saya kasih contoh ya, saya tutup dengan ini Bapak Ibu. Bapak Ibu yang menulis kitab Korintus ini namanya Paulus. Ya, dia mengalami proses yang tidak gampang. Coba saya kayaknya kasih ayat terakhir ke Desi, itu ada 2 Korintus 12 ini. Ya, thank you ya. 2 Korintus 12 ayat yang ke-10. Bukan ya, ini 2 Korintus 12. Ini dia. Kalau Bapak Ibu membaca dari ayat awal, Paulus itu dibawa ke langit tingkat ketiga. Itu sudah alamnya para malaikat itu. Dia tidak lagi bicara manusia, bahasa manusia, tapi bahasa surgawi. Nah, kecenderungannya, orang yang mengalami begitu bisa sombong. Terus kemudian ayat-ayat berikutnya, sampai ada duri dalam daging. Utusan iblis menggocok dia. Sampai dia teriak-teriak kan. Tapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagi kamu. Nah ini dia, Bapak Ibu semua. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Dunia tidak suka ini. Dunia itu maunya semua good looking. Bapak Ibu tidak usah minder atau tidak usah patah semangat kalau kita punya kelemahan. Tidak apa-apa dong. Ya, saya sadar saya itu fragile. Saya ini saya ini rapuh. Saya ini nggak kuat kalau Tuhan tidak bersama saya. Ya, Paulus pun berkata begini, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Baca ayat berikutnya Bapak Ibu. Sebab jika aku lemah, maka Bapak Ibu? Aku kuat. Kayaknya coba saya baca ayat atasnya ya Bapak Ibu. Maafkan saya Desi, ada itu tuh ayat yang ke-9 ya. Coba boleh ayat yang ke-9? Ayat di atasnya satu lagi kalau boleh. Ayat yang ke-9. Nah ini dia. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Wow, saya itu suka kejujurannya Paulus. Ya, tadi saya katakan ya, dunia itu tidak mau begini. Dunia itu kan maunya semua keren, semua hebat. Padahal saya harus katakan hidup ini rapuh ya, Bapak, rapuh banget. Di jalan tol atau di jalanan belum lama beberapa kejadian aneh. Yang satu terjadi di Cipularang. Kalau Bapak Ibu mungkin ada yang kenal ya, saya nggak tahu. Tapi itu, saya sampai kaget kan. Ada orang mengendarai mobil, kemudian kejatuhan kontainer. Padahal itu mobil baru kan, Hyundai baru kalau nggak salah. Terus beberapa saat kemudian di Surabaya, sama juga satu keluarga 7 orang. Kejatuhan juga, kontainer, meninggal juga. Saya tuh sampai berkata begini, iya ya.
Hidup itu rapuh. Kemarin Bapak Ibu ya. Kan kita ini lama nggak itu refleksi pijat lama lah. Memang kondisi pandemi begini. Nah, kita ini punya langganan. Ibu-ibu namanya Ibu Maryam. Ibu Maryam. Sama adik saya udah diinjili beberapa kali, diimpartasi firman. Ya. Itu. Nah, kita kadang-kadang dalam kondisi pandemi begini ya bantu aja apa gitu. Karena memang dia juga berhenti. Wah, itu pijitannya enaknya luar biasa. Pendeta-pendeta kalau dipijit, wih, itu pewahyuan deras sudah pokoknya. Apalagi kepalanya dipijit, itu pewahyuan deras. Bayangkan, Pastor Jimmy Untoro, Pastor Andreas Nawawi, itu sama. Ya, sama dia juga, sama-sama saya juga. Ya, waduh. Nah, kemarin istri saya pengen kan. Ya, selamat siang Bu, apa kabar? Nggak dibalas-balas. Ternyata dijawab. Kalau ibu ada kesalahan, minta maaf ya Bu. Lu kenapa? Ibu sudah meninggal. Ternyata yang jawab anaknya. Padahal itu Ibu Maryam itu segernya luar biasa. Sehari bisa mijit 4-5 orang. Sekali mijit bisa 1,5 jam, 2 jam, tanpa pernah mengeluh. Lu bayangkan. Pijitannya, tangannya minta ampun. Itu tangan kayak apa begitu. Waduh, pendeta gede kayak apa, menjerit itu kalau dipijit pas kena sarafnya. Tapi saya kaget loh, masih muda. Nggak kena COVID. Tapi saya kemudian duduk, saya diam, saya berkata, ya rapuh ya hidup kita ini. Ternyata. Tapi saya beritahu buat Bapak Ibu semua. Paulus berkata begini, aku senang kok, aku rela. Sebab Paulus tahu, Tuhan itu kalau janji, pasti ditepati. Saya beritahu buat Bapak Ibu ya, memang susah, tapi kan kasih karunia Tuhan cukup buat kita. Yang percaya katakan amin. Sesusah-susahnya kita tidak akan mungkin keluar dari anugerah Tuhan. Segampang-gampangnya kita tidak mungkin tidak butuh anugerah Tuhan. Jadi mau susah, mau gampang, anugerah Tuhan selalu mengawal kita. Nah, Bapak Ibu, yuk pelajari cara-cara dan jalan Tuhan, bukan hanya perbuatan Tuhan, supaya kita dewasa merespon semua hal dengan benar. Karena Tuhan taruh kapasitas yang tidak terbatas. Saya boleh berkata, Pak Budi, Pak Tim, Velia, kemudian Desi, ya Pak Andaka, Bapak Ibu semua, siapapun, Pak Wir kalau ada, saya nggak bisa lihat satu-satu soalnya. Siapapun Bapak Ibu, Tuhan itu taruh kapasitas yang tak terbatas di dalam kita untuk kita impartasikan buat orang-orang lain. City of Love, bergeraklah. City of Love akan dipakai Tuhan. Tidak hanya mengalami pertolongan Tuhan, tapi lewat apa yang dia lakukan, dia impartasikan untuk kita menolong orang-orang lain juga. Tuhan memberkati kita semua. Saya berdoa buat Bapak Ibu ya, sebelum saya serahkan pada Pastor Tim. Yes Lord. Karapataka sikite karapataka sokotoko rakalapa. Hamba berdoa buat umatmu yang ada di City of Love Tuhan. Biar lewat apapun yang Tuhan nyatakan. Karena Tuhan menaruh impartasi. Dan kami tahu Tuhan, itu tidak hanya berhenti untuk hidup kami. Tapi kami akan bagikan. Kalau Tuhan mengajarkan kami kelemah lembutan. Supaya kami merespon semua hal dengan cara yang benar. Kami bisa mengendalikan apapun dalam kehidupan. Kami tahu Tuhan, bahwa yang penting dalam hidup ini bukan apa yang terjadi di luar kami. Yang penting adalah apa yang terjadi di dalam kami. Seberat-berat apapun proses, kami tahu bahwa itu separalel dengan jalan keluar, dengan berkat, dengan pertolongan Tuhan yang tidak terbatas. Makanya kami percaya, kasih karunia Tuhan cukup buat hidup kita. Memang susah, tapi selalu ada anugerah. Memang proses, tapi selalu ada kasih karunia yang tidak terbatas yang Tuhan impartasikan. Makanya kami tidak mau punya respon kasar, kami tidak mau punya respon sombong, kami tidak mau punya respon kami gampang jadi pemarah. Kami mau tetap lemah lembut seperti Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, berkati umatmu, sayangi umatmu. Biar firman ini terimpartasi di dalam hati kami. Demi nama Tuhan Yesus dan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya, semua kita katakan. Amin.